Jungle. Sistem ekonomi dunia. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan dari politik nasional, maka dengan demikian sistem perekonomian pada dasarnya merupakan bagian dari sistem politik nasional. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis bersandar pada pemilikan pribadi maupun swasta terhadap alat-alat produksi, kegiatan distribusi maupun pertukaran, sehingga tiga hal utama tersebut berada penuh di tangan swasta. Sistem ekonomi kapitalis mendominasi secara keseluruhan dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia, di mana di dalam sistem ekonomi kapitalis ini, suatu produksi maupun perdagangannya lebih dominan dilakukan bersifat individualis atau pribadi. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi di pasar terbuka. Yang kedua, sistem ini menyediakan individu berkesempatan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan mereka dan dengan demikian mencapai pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, hasil dari kapitalisme adalah sistem ekonomi yang terdesentralisasi. Faktor ini dianggap salah satu kelebihan terbesar dari kapitalisme. Kelebihan yang lainnya, dalam perekonomian yang terdesentralisasi, individu memiliki lebih banyak pilihan dalam bisnis. Mereka terpapar dengan kompetisi yang harus menghadapi tantangan yang berbeda serta dituntut menemukan solusi untuk unggul dalam kompetisi. Dan yang terakhir, kerja keras amat dihargai dalam sistem ekonomi kapitalis. Pengusaha yang memiliki kinerja baik dan mampu terus berinovasi akan memenangkan persaingan. Kapitalisme membentuk ekonomi di mana konsumen mengatur pasar. Sistem ekonomi kapitalis juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya ekonomi kapitalis dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang perusahaan. Kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, tenaga kerja juga dikompensasi dengan tujuan tunggal agar memiliki produktivitas lebih tinggi. Selanjutnya, sebagian ekonom percaya bahwa kapitalisme memicu penipisan sumber daya alam karena dieksploitasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, kapitalisme juga diyakini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dengan kekayaan dan kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis berkebalikan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana di dalam sistem ekonomi ini kegiatan-kegiatan ekonominya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilakukan oleh pemerintah secara terpusat, sehingga setiap individu tidak berhak atas kekayaan yang dimilikinya, karena alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat bersama. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar dalam mengelola roda perekonomian dari hulu hingga hilir dari rantai perekonomian di masyarakat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Pemerintah memiliki peran sangat besar. Sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi dan hak milik individu tidak diakui. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. Kepemilikan harta oleh negara, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Kesamaan ekonomi, sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Dan prinsip yang terakhir adalah keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua peraturan produksi dan distribusi. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis yaitu semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok di antara anggota masyarakat dan pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar atas barang dan jasa. Kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu, seringnya menjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat, dan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki ciri sesuai ideologinya, yaitu tauhid,
keesahan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki tujuan untuk ibadah, dan pada Allah lah kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Sedangkan ciri-ciri dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, multi type of ownership. Dalam ekonomi Islam berlaku sistem kepemilikan ganda, yakni mengakui bermacam-macam kepemilikan, baik kepemilikan individu, swasta, maupun negara. Keunggulan sistem ekonomi Islam dibanding sistem ekonomi lainnya, menurut Thomas Kuhn menyatakan bahwasanya setiap sistem ekonomi mempunyai inti paradigma. Inti paradigma ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Sedangkan ekonomi insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi dengan barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Secara keseluruhan, ekonomi merupakan sebagai manajemen suatu perusahaan. Teori ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, kelebihan ekonomi Islam. Kedudukan ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, integral dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, way of life, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Perkembangan sistem ekonomi Islam yang terbawa oleh zaman akan banyak memunculkan pemikiran yang kontroversial atau kekinian. Semua tidak lepas dari pemikiran dan praktisi ekonomi Islam klasik terdahulu. Banyaknya konsep yang bermunculan tentang ekonomi Islam seharusnya memperkuat sistem ekonomi yang masih dalam tahap perkembangan ini.